Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semua sedulurku yang dimanapun berada. Semoga panjenengan selalu diberikan kelimpahan dan kelancaran di setiap aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan pancawara atau siklus 5 yang digunakan untuk mencari hari baik. Pada dasarnya semua hari itu baik, namun ada hari yang lebih baik. Karena kemarin itu saya itu banyak mendapat pesan dari WhatsApp ya, yang terutama untuk menanyakan hari baik untuk bepergian atau mendirikan usaha. Saya itu kurang bisa membalas satu persatu. Jadi saya inisiatif untuk membuatkan perhitungan ini. Nah, monggo disimak agar nanti tidak gagal paham. Nah, sebelum video ini kita mulai, monggo sempatkan untuk tekan like dan absen asal sedulur semua itu dari mana saja. Jika sudah, mari kita mulai. Perhitungan pancawara itu saya itu biasa menggunakan 5 siklus yang berjumlah ini ya. Nah, untuk perhitungan untuk menentukan hari yang baik, saya itu biasa menggunakan perhitungan Kerto, Yoso, Candi, Rogo, dan Semboyong. Biasanya tuh orang biasa menggunakan Sri, rezeki atau apa itu, namun saya itu tidak menggunakan itu ya. Saya lebih suka menggunakan ini karena lebih mudah dipahami dan bahasanya lebih enak didengarkan. Sedangkan untuk mengawali untuk mencari hari baik itu, sebelumnya kita itu harus bisa memahami nilai neptu di setiap harinya. Misalkan nanti jenengan ingin mencari hari yang baik, maka nanti jenengan pilih harinya, diketahui total neptunya berapa. Misalkan hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu total neptu harinya berapa dan pasaran Kliwon itu neptunya berapa, nanti dijumlah lalu dibagi 5. Selasa Kliwon itu akan jatuh pada Kerto atau titik tentrem. Begitupun seterusnya. Nanti total neptu kedua hari tersebut digabung lalu dibagi 5, sisanya berapa, maka itu akan jatuh pada ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Kerto itu maknanya titik tentrem. Titik tentrem itu lebih cocok jika dijadikan hari untuk bepergian atau bisa untuk memulai sesuatu yang baru, misalkan untuk menikah atau untuk tujuan kerja dan lain sebagainya. Itu lebih cocok menggunakan hari yang jatuh pada Kerto karena maknanya ayam tentrem, diharap agar nanti membawa kedamaian dan ketenangan. Sedangkan untuk memulai usaha, menanam atau bercocok tanam, itu disarankan menggunakan perhitungan yang jatuh pada Yoso. Yoso ini maknanya usaha. Ini lebih cocok untuk perhitungan orang yang mencari hari untuk berusaha membeli sesuatu, itu juga bagus. Sedangkan candi itu maknanya menembah. Candi itu lebih cocok jika digunakan untuk perhitungan membangun rumah agar rumah tersebut bisa mendatangkan ketenangan. Nah, asal muasal candi ini tuh kenapa kok harus candi ya? Candi itu adalah tempat ibadah orang Hindu zaman dahulu. Nah, tempat ibadah itu akan selalu mendatangkan sebuah keterangan, dan diharap orang yang membangun rumah dengan neptu yang jatuh pada candi ini, diharap rumahnya selalu diberikan ketenangan
dan kenyamanan. Sedangkan untuk perhitungan rogoh dan semboyong, ini saya harap agar selalu dihindari. Rogoh itu maknanya kemalingan. Orang yang jatuh pada rogoh biasanya akan mengalami kekurangan. Jika hari ini digunakan untuk membangun rumah, maka biasanya bangunannya tidak akan kuat tahan lama. Jika digunakan untuk menikah, biasanya nanti di rumah tangganya ada yang kurang. Begitupun semboyong atau montang-manting. Jika menggunakan hari yang jatuh pada nilai ini, maka sesuatu itu akan terasa berat. Jika digunakan untuk menikah, rumah tangganya nanti akan penuh dengan ujian. Digunakan untuk memulai usaha atau pergi untuk mencari kerja, biasanya nanti akan timbul banyak masalah. Nah, orang Jawa itu biasanya sampai titan seperti itu. Percaya atau tidak, monggo silahkan dirasakan satu persatu. Kalau saya sendiri sudah sering mengalami, sudah membuktikan. Namun untuk sedulur semua, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sarankan agar kedua nilai neptu ini yang jatuh pada hari ini mohon untuk dihindari. Nah, sedikit cerita ya. Perhitungan Pancawara, Kertoyoso, Candirogo, Semboyong ini sebenarnya adalah perhitungan untuk membangun sebuah rumah. Namun perhitungan ini menurut saya itu multifungsi, bisa untuk menghitung apa saja, termasuk watak karakter seseorang atau hidup seseorang. Percaya atau tidak, seseorang yang jatuh di antara ini juga sama arah. Misalkan saja waton seseorang yang total neptunya jatuh pada 14, jatuh pada rogoh atau kemalingan, biasanya hidupnya akan banyak kekurangan, sandang pangannya susah, atau mungkin sering ditinggal oleh pasangan. Dan rata-rata orang yang jatuh pada nilai semboyong atau neptunya 15, 20 atau ya nilai totalnya dengan akhir 5 itu biasanya hidupnya cenderung berat. Percaya atau tidak, monggo diseleksi sendiri. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mengenai perhitungan Pancawara ini. Jika bermanfaat, silahkan klik like dan bagikan kepada teman atau saudara panjenengan semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.